أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka wa azubna wa anta khairur raziqin. Sidang jemaah yang berbahagia yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kenyamanan, diberi keselamatan, diberi ketenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, dengan bersyukur menghargai pemberian Allah yang telah diberikan pada kita semua, insya Allah Allah akan memberikan
keberkahan sisa hidup kita ini untuk melanjutkan bertakwa, beriman kepada Allah Ta'ala. Sidang Jumat yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bulan Ramadan kita tidak boleh menyia-nyiakan dalam saum kita, sebab dalam sejarah Rasul sudah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang bersaum, orang yang siam, namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari saumnya tadi kecuali rasa lapar dan dahaga. Oleh karena itu maka puasa supaya tidak sia-sia, saum supaya tidak sia-sia, kita harus punya goal, punya target, punya tujuan. Dan tujuan daripada takwa itu, tujuan dari ketakwaan, dari Ramadan, dari siam tadi adalah ketakwaan. Maka dalam hal bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan yang berupa kemenangan, sebagaimana termaktub di dalam surah An-Naba ayat 31, innal muttaqina mafazza, sungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Sedangkan ciri orang yang bertakwa Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4, juga surah Al-Baqarah ayat 177, Al-Baqarah ayat 63, juga Ali Imran ayat 134 dan 135, dan yang lainnya masih banyak lagi yang berhubungan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa mendapat kemenangan, sebagaimana juga dalam surat An-Nur ayat 52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut dia itu bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam sebuah riwayat dan dalam sejarah Rasul juga mengatakan, li shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kesenangan orang yang saum itu ada dua. Yang satu yaitu dia punya kegembiraan waktu dia berbuka, dan yang kedua adalah kegembiraan waktu dia bertemu dengan Tuhan. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam riwayat ini kita harus lebih pahami mendalam, sebagaimana kalau ayat-ayat Al-Quran itu saya umpamakan sebuah buah kelapa. Kalau kita mungkin membaca tadarus, dalam arti belum kita terjemahkan, belum kita analisa, belum kita tilawah, itu baru kita mendapatkan tempurung dan sabutnya, walaupun pahalanya banyak. Tapi kalau masuk ke dalam kelapa itu, kita bisa mendapatkan air kelapanya yang sejuk, bisa menyejukkan kalau diminum. Buah kelapanya bisa untuk santan. Bahkan kalau kita sudah mendapatkan santan, santan itu bisa digoreng, dimasak menjadi minyak, dan setelah menjadi minyak bisa yang membuat sesuatu benda tadinya mentah akan menjadi matang dan enak. Itulah Al-Quran, ayat-ayat Allah. Kalau kita makin masuk ke dalam, insya Allah akan mendapatkan seperti buah kelapa itu, dari serabutnya, dari tempurungnya, dari buah kelapanya, dari air kelapanya, dari santannya, dan dari minyaknya. Luar biasa manfaatnya. Begitu juga kalau ada dalam sejarah, Nabi mengatakan punya dua kesenangan, punya kegembiraan. Yang satu waktu berbuka. Biasanya kalau
tataran syariat kita ya berbuka waktu maghrib, kemudian nanti fitur makan waktu Idul Fitri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masuk ke dalam, sebagaimana tadi kita mendapatkan santan dan lain sebagainya, bahwa ternyata manusia kan diberi jasmani dan rohani. Jasmani makanannya ya kita kalau berbuka ada gulai, sate dan lain sebagainya, itu makanan jasmani. Sedang makanan yang menggembirakan, makanan rohani adalah makanan jiwa yang di situ tidak akan basi, tidak akan lauk kena panas, tidak akan hancur kena hujan. Maka kegembiraan di sini berbuka dalam arti berbuka makanan jiwa yang bisa menjadikan dia itu nanti ketemu dengan Allah. Maka kegembiraan yang kedua adalah liqa'i rabbi, bertemu dengan Rabb-nya. Ya, kalau kita sudah bertemu dengan Allah dengan gembira, karena apa? Yang kita sudah melaksanakan apa yang Allah tuntunkan. Ikhwanin sidang Jumat yang berbahagia. Sehingga kita juga mendapatkan nuzulul Quran, mendapatkan Al-Quran di dalam kalbu kita. Karena dalam surah Al-Ankabut ayat 49 bahwa ayat-ayat Allah itu berada di dada orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan Al-Quran di dalam kalbu kita, seperti tadi saya gambarkan, makanan jiwa itu adalah kita membuka mata kalbu, ya, meniti ke dalam diri, mengerti sejatinya diri kita, mengerti kitab sejati diri kita, akhirnya bisa menerima wahyu dari Allah. Karena wahyu Allah yang namanya Al-Quran, ayat-ayat itu adalah getaran ilahi, bahasa jiwa, bahasa universal, bahasa langit. Dan itu hanya bisa diterima oleh kita-kita yang mau membuka mata hati, mau membuka mata kalbu, dan mau membersihkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka Allah akan memberikan kepada orang yang saum tadi kegembiraan waktu dia berbuka, baik berbuka secara jasmani maupun berbuka secara rohani, dan nanti akan kembali kepada Allah, akan bertemu dengan Allah. Bukan berarti kita bertemu jagongan ngobrol seperti kita, bukan, karena Allah dimensinya sangat tinggi, dan kita nanti bertemu dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Sidang Jumat yang berbahagia, maka kita kalau sudah mendapatkan hal demikian, di malam 10 disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fajr, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wal layalin ashr, demi fajar dan malam yang 10, wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Demi waktu fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Luar biasa ayat ini kalau kita mau masuk ke dalam. Fajar adalah transisi antara malam ke siang, ke pagi. Maka orang yang sudah mendapatkan fajar, dia tidak tidur lagi, dia akan mendapatkan cahaya matahari di waktu duka dan di waktu siang, terang benderang. Itu jangan kita maknai secara materi. Kita masuk ke dalam, ternyata fajar itu, kalau kalbu kita tadi sudah dibuka, sudah kita buka, kita mau menerima ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah, getaran ilahi, nur ilahi. Karena di dalam jiwa ada kalbu sebagai detektor. Disitulah kita akan mendapatkan fajar. Tapi kalau waktu fajar, secara jasmani kita tidur lagi, kita tidak bisa menyaksikan terbitnya matahari. Karena apa? Karena kita tidur lagi. Nah juga demikian jiwa. Kalau jiwa kita tidur lagi, tidak akan mendapatkan pancaran, tidak mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan malam 10 yang akhir, secara syariat
kita 10 yang akhir disuruh memperbanyak ibadah, memperbanyak tilawah, memperbanyak tadabbur dan lain sebagainya. Tapi secara hakikat 10 itu angka 1 dan 0. Kalau kita sudah 0, sudah kosong, pikiran kita sudah netral, akan mendapatkan 1. Maka la ilaha itu angka 0, illallah angka 1. Sudah netral pikiran kita, hati kita sudah bersih, akan mendapatkan Allah liqa'i rabbi tadi. Sidang jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu kita dapatkanlah yang tadi saya gambarkan fajar. Fajar adalah transisi. Waktu transisi secara kasat mata, tetapi secara mata hati, mata kalbu adalah transisi dari gelap menuju cahaya. Transisi dari bodoh menuju ke pintar. Transisi dari malas menuju ke rajin. Transisi dari yang tadinya tidak mau menerima petunjuk Allah, menerima petunjuk Allah. Dan disitulah akan mendapatkan yang namanya matahari rohani, dirinya menjadi cemerlang, menjadi bercahaya. Karena apa? Karena sebetulnya alam semesta ini simetri dengan apa yang ada pada diri kita. Dalam surat Al-Fussilat ayat 53 kan disebutkan, aku bentangkan ayat-ayatku, tanda-tandaku di alam semesta, di ufuk ini, di cakrawala ini, dan juga pada dirimu. Maka ada simetri antara jasmani dan apa yang ada di semesta ini. Kalau ada langit yang di atas, juga ada langit rohani. Ada purnama yang di atas, ada purnama di kalbu. Kalau diri kita sudah purnama, 1000 bulan akan bercahaya di dalam diri kita. Karena apa? Maka tandanya orang yang mendapat Lailatul Qadar oleh Rasulullah itu adalah anginnya semilir, cuaca sejuk. Ini juga kita jangan dimanai di luar. Kalau di luar mungkin wah panas ini kondisi Yang di sini yang dimaksud juga kita harus masuk ke dalam, bahwa ternyata kalau di dalam kalbu kita, rohani kita ini sudah sejuk, akan melihat di luar sejuk semua. Kalau di dalam diri kita ini sudah bahagia, melihat orang di luar bahagia. Kalau di dalam diri kita ini sudah baik, melihat semua orang itu baik. Kebalikannya, tapi kalau di dalam ini kotor, melihat orang lain itu kotor. Di dalam ini buruk, melihat orang lain itu buruk semua. Di dalam ini panas, melihat yang di luar panas. Oleh karena itu, kita harus meniti ke dalam diri, membuka mata kalbu diri kita sejukkan, kita damaikan, karena Allah menurunkan wahyu itu bukan untuk kesusahan. Dalam surat Toha ayat 2. Jadi kita harus fresh, kita harus gembira menerima petunjuk Allah tadi, sehingga kita dalam kegembiraan itu ada kebahagiaan dan kesehatan, baik sehat jasmani, rohani, bahagia jasmani dan rohani, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Allah menerima kita, amal kita, dan segala sesuatunya akan mendapatkan ridhonya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi sumratihi ibadi sholih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.